Oke, kita langsung aja Bapak Ibu. Jadi saya mau memperkenalkan ya mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal siapa Miss Meina. Ya Miss Meina ini seorang upline kita Bapak Ibu ya Royal Master Royal Leaders Club dari Malaysia. Ya jadi beliau memulai bisnis Atomi dalam posisi yang wah pokoknya nggak mudah Bapak Ibu nanti biar Miss Meina cerita sendiri. Tetapi Miss Meina sendiri sangat menginspirasi saya karena waktu awal-awal saya join Atomi sekitar 6 bulan pertama, yaitu saya sempat merasa kayaknya susah ya jalannya Atomi dan saya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol sama Miss Meina secara private waktu itu dan itulah yang bikin saya bangkit dan waktu itu saya ngejar Auto Sales Master Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu semua standby ya catat apa yang perlu dicatat dan kita langsung sambut aja pembicara kita malam hari ini Royal Master Royal Leaders Club. Silakan Miss Meina. Oke, halo. Selamat malam Ibu Bapak. Selamat malam, Mrs. Selamat Mena. malam. Halo Miss Mena. Malam, Selamat malam. Selamat malam. Malam, Miss Mena. Oke, so saya sudah lama tak pergi Indonesia. Iya. Jadi pun mungkin mau lupa macam mana mau cakap bahasa Indonesia. Tapi saya pun janji pada Bu Sylvia untuk buat sharing malam ini. Sebab saya tahu banyak leader-leader di bawah Favor Team memang memerlukan sharing saya untuk membawa inspirasi untuk semua. Oke? Miss Mena suaranya agak kecil ya, mungkin Suara, oke. mungkin speaker atau apa? Speaker. Audio mungkin audionya mungkin setel. Oke dah sekarang. Ya nggak apa-apa nanti paling kita volumenya diperbesar aja ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut aja, is okay. Oke ya. Oke. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya memperkenalkan diri sendiri dulu. Saya Meina dari Malaysia, seorang Royal Master dan Royal Leaders Club. Tengok pin pun dapat balik. Okey, saya share PPT ya. Sebab saya mau malam ini saya mau sharing topik. Okey, topik tentang nobody to somebody. Okay, nobody to somebody. So, saya pun harap nanti apa-apa yang saya sharing, story saya pun boleh membawa inspirasi dan manfaat bagi semua sekalian. Okay, so Ibu Bapa, kita buatkan tepuan untuk semua orang dalam Zoom ini. Sebab semua orang bergabung dalam Zoom malam ini sebab you sudah capai target yang buat pairing. So ini adalah usaha semua, usaha kamu. So you memang ada usaha, ada kerja keras, lalu ada peluang, ada kesempatan bergabung dalam Zoom ini. Meina pun berasa happy dan bersyukur ada peluang ini ketemu semua orang dalam Zoom ini. Okay? So, saya nak tanya Ibu Bapa sini. Ibu Bapa, berapa lama waktu Ibu Bapa dapat first pairing dalam Atomi? Ayo coba tulis chat dalam chat box. Berapa lama you dapat first pairing dalam Atomi? Okey, biar saya lihat . 1 bulan, okey. Mungkin ada yang 1 tahun. Okey, 1 tahun itu mungkin sudah join tapi belum aktifkan. Betul tak? Okey. Meina buat keputusan mau jalan bisnes Atomi. Meina dapat first pairing Ibu Bapa coba tebakkan berapa lama waktu Meina dapat first pairing dalam Atomi. Meina bekerja keras berapa lama baru bisa dapat first pairing dalam Atomi?
Tebakan. 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 Okey. Meina kerja keras 7 bulan. Selama 7 bulan baru Meina dapat first airing dalam Atomi. Tanpa penghasilan, harus keluar wang lagi untuk pergi mana-mana home sharing. Lagi jual produk Atomi tanpa untung. Kerja sharing Atomi home sharing yang sampai tak ada suara. Sampai suami ya tunggu dekat rumah sampai jam 2 pagi. Tapi no income. Meina pun tetap fokus kerja keras dalam Atomi. So ibu bapa sini, you orang semua dapat banyak keuntungan. Sebab you kerja keras sekarang, mungkin 1 minggu you sudah dapat bonus pairing. Tapi dulu Meina 7 bulan. Kenapa Meina 7 bulan? Selama 7 bulan Meina pun bisa tahan. Sebab waktu itu Atomi Malaysia belum resmi buka. Lagi Meina memang tak ada apa-apa. Sebelum Atomi, Meina seorang ibu rumah tangga. Yang ini. Kurus, hitam, kurang pede. Suami yang sama, tapi Meina yang beda. Dulu Meina kurang pede sampai tak berani keluar dari rumah untuk bungkus makanan. Ibu bapa sini, you ada keberanian untuk bungkus makanan tak? Kalau ada, you kasih chat post, tulis di box ada. You memang ada berani bungkus makan. Banyak ada. Jadi semua yang ada chat dalam chat box semua bisa jadi seorang Royal Master. Sebelum Atomi, saya memang takut orang. Sebab saya tak cantik. Lagi pada waktu Meina kecil-kecil, umur kecil ada apa tetangga buat kacau Meina, cakap Meina banyak tak baik sampai kurang pede. So suami kenapa jatuh cinta Meina? Sebab suami dulu memang bercermin mata, memang spek. So kelihatan memang tak jelas. So dia tengok Meina cantik. Dulu. Tapi sekarang pun sama kelihatan tak jelas. So masih tetap cinta Meina. Okay, so dulu I memang kurang pede. So I nikah pada umur 21. Meina ingat seorang wanita cowok seorang wanita makin besar, sekolah, kerja, nikah, buat anak, jaga suami. Itu ialah life of woman. Dulu saya ingat macam itu. Sebab saya tak ada pengalaman. So I ingat macam itu. Okay? So suami seorang tidak sekolah tinggi, tidak berilmu tinggi. Jadi dia kerja di Singapura. Setiap hari pulang balik Johor Bahru. Suami seorang mau tanggung 5 anak. Lagi ibu bapa. So dia memang beban. Memang beban. Memang beban lah. So I tengok suami saya kerja 10 tahun, 20 tahun untuk keluarga. Okay. Dia makin usaha. Umur makin ada, tapi wang tidak jadi banyak. Itu wrinkle kelutan makin banyak, tapi poket makin kurang. Sebab tidak berilmu tinggi pun bukan bos. Walaupun dia kerja keras, tapi income tidak stabil. So, family saya, anak dan suami sewa rumah ini. Rumah ini sewa selama 14 tahun. Okey. Kalau hujan boleh sampai tu banjir. Anak-anak pun main di depan rumah. Tengok banyak kotak-kotak kosong Atomi punya. So I sewa rumah ini buruk-buruk I akan masuk 14 tahun.
Anak saya baby sampai umur 14 tak pernah ada tempat untuk baca buku. Pakai meja makan untuk untuk sekolah lah, untuk buku-buku lah. So dulu I tak pernah minta anak saya sekolah pandai. Sebab minat tak mampu kasih environment yang bagus untuk anak saya. So anak makin besar, saya pun rasa as a isteri, sorry saya seorang isteri, saya pun harus bantu suami. Jadi saya pernah try agent insurasi property tapi pun tidak sukses. Sebab minat tak ada network banyak, teman pun sikit. Lagi kan saya tadi ada bilang saya kurang pede. Pun bukan orang yang manis mulut, bukan. Jadi I diam saja. Tapi saya mau cari wang dari saluran lain. I try agent tak jadi. So saya encourage suami balik pulang dari Singapura buat bisnes, buka satu perusahaan renovasi di Johor Bahru. Baru-baru bagus ada bisnes. Mana tahu dulu suami kerja, tengok bos memang bagus, macam untung banyak. Mana tahu selepas suami dan saya jadi seorang bos saya rasa pekerja khawatir pekerja lagi bagus, staff lagi bagus. Staff ambil gaji setiap bulan tetap. Okey, dia habis kerja hari ini dia balik rumah, pulang rumah, dia boleh langsung tidur. Tunggu nanti sampai hujung bulan, nanti first of the month saya bayar gaji lagi. Saya jadi seorang bos, saya tak jadi tidur tahu. Sebab kalau bisnes tak ada, sales tak ada, saya ada tekanan. Saya mau bayar gaji, mau bayar sewa. So saya selepas jadi seorang bos, saya lagi stres, lagi takut. So perusahaan renovasi suami saya terpaksa tutup dengan hutang sebanyak RM500,000, iaitu sebanyak 1.5 miliar dalam Indonesia. Okay, so ada hutang besar dekat Malaysia. Banyak orang buat macam mana? Cari orang India datang ke rumah ini, jelik-jelik mana nama saya Chua Mei-na, full name, mana Chua Mei-na keluar, kuat-kuat. Sampai tetangga pun keluar tengok. Anak pun keluar tengok, tanya apa? Mama, kenapa orang garang-garang jelit di luar? Kenapa panggil nama mama, nama bapa? Malu, saya betul-betul malu. Tapi saya tak ada pilihan lain. Sebab memang saya hutang wang kepada subkon. So, saya tengah fikir apa yang saya boleh lakukan. So, saya ada satu teman kenalkan Atomic pada saya. Banyak kali undang saya ke home sharing. Saya tolak. Sampai saya tak sabar, tak tahan lagi. Sebab saya sudah pecah sudah mau marah lah. So saya ingat pergi satu kali untuk teman saya tidak undang lagi. Mana tahu saya pergi satu kali, saya memang suka produk Atomi. Tapi saya tidak langsung ikut Atomi. Sebab waktu itu saya belum ada masalah kewangan. Sampai saya punya hutang besar, baru saya buat keputusan saya mau fokus Atomi. Sebab Mr. Jedik follow up saya sampai 7 bulan. Dan saya mau cari platform untuk cari wang lain, saya ingat ada Atomi. Okay, so saya bagi tahu kalau leader-leader, you sekarang mungkin ada sharing kepada orang sekitar. Mungkin you kena tolak. Mungkin orang prospek itu atau member itu belum mau. Itu tak apa-apa tahu. Sebab waktu belum sampai. Yang penting, you masih ada dalam Atomi. You masih kerja keras, masih tetap konsisten follow up. Pasti suatu hari, prospek atau member itu akan ingat ada Atomi, akan ingat you, akan mau cari you. Okay? So, boleh kerja keras 7 bulan sebab saya tak ada
choice tak ada pilihan lain. Hanya Atomi bisa bantu saya. Sebab Atomi tanpa modal. Lagi saya ada Mr. Jedik untuk ajar, so I hanya ikut sahaja. Okay, so I pilih Atomi sebab saya I have nothing. I even start business Atomi start from negative. So mungkin leader sini, ibu bapa sini, you pun mungkin ada yang hidup susah. Tapi kalau you belum ada utang sebanyak 1,5 miliar, saya yakin pasti bisa lebih cepat sukses dari Maynard. Okay? Lagi, Maynard kan cakap kurang pede, lagi tak ada teman banyak. So saya mau sharing Atomi saya pun banyak takut. Takut orang marah, takut teman lali. Tapi upline bagi tahu, coba produk dulu. So saya pakai evening care. Saya pun tidak ingat banyak, saya hanya tahu ikut arahan dari upline. So saya pakai evening care. Mana tahu, dulu saya pun hantar anak naik bas. Yang ada teman-teman anak saya akan cakap bye-bye, nanti. Saya pakai evening care 2 bulan selepas 2 bulan, saya pun sama hantar anak naik bas. Tapi teman-teman anak saya ngomong apa? Mereka cakap bilang bye-bye Cici. Panggil saya Cici. So, anak kecil pun nampak perubahan Maynard dari aunty ke Cici. So, saya rasa macam ayah tak perlu buka mulut. Tak hanya tunjuk muka. Orang pun akan nampak perubahan. So, saya sudah ada sikit confidence. Saya pergi pasar pun ada aunty jual sayur tanya, panggil saya aunty lah mereka. Aunty, kenapa you punya muka jadi cerah? Apa yang pakai? So, saya akan bagi tahu skincare dari Korea, harga berapa. Orang langsung mau beli. So, saya pakai produk pun buat confidence saya. Sebab orang nampak muka macam lebih cerah, lebih putih I tak perlu banyak buka mulut. Jadi orang tanya ke saya lebih senang. Lepas tu saya sudah ada confident. Saya pun pergi sekolah jemput anak habis tuition. Mami sana kan sama-sama tunggu. Saya pun sampai berani sharing. Tapi pun bukan sharing pakai mulut. I sharing pakai produk. I ambil koyok, tempel di sini, buat besar-besar supaya mami lain tanya. Pakai hand cream dekat depan mereka. Kalau ada pergi macam orang akan ada majlis. Saya pun akan bawa rose mist, semplo sendiri pun semplo teman-teman di sebelah untuk pakai produk untuk buat sharing. So produk buat Maynard from nothing to something. Sebab dari luar, perubahan dari wajah sudah buat saya confident. Dan juga buat orang tanya ke Maynard, apa yang pakai. So, saya pun senang sharing ke orang. So, ibu bapa sini jangan lupa, produk harus pakai. Sampai you nampak lebih semangat. Sampai you lebih kurus. Sampai you lebih energetik. Sampai you lebih cantik. You tak perlu buka mulut maka orang pun buka. Faham tak? Okey. Jadi, perubahan lagi. Okey, from nothing to something. Yang lagi satu ialah income saya. Saya kerja keras 7 bulan tanpa penghasilan. So, Atomi Malaysia resmi buka pada 16 hari bulan November tahun 2016. So, I buat satu sharing ini ialah bulan Disember. After 2 weeks, Atomi Malaysia buka. So, I jadi seorang auto sales master dengan income sebanyak 1 bulan 50 juta. Wow. So, sekarang sudah 10 tahun Maynard di Atomi. Tengok Maynard punya income ini income penghasilan yang paling latest bulan Juli kan. 2 minggu saja. I punya commission sudah sampai 150 juta. Kalau aunty tadi yang kurang pede, hitam, kurus, bisa capai penghasilan ini. Apalagi ibu bapa sini nggak bisa ke?
Memang bisa. Kan yang penting you harus cari dorongan. Why you want Atomy. Ini penting. So kalau you ada utang besar macam Mena, you ada tekanan yang banyak besar, saya yakin you akan lebih laju, lebih maju dari Mena. Tapi jangan sampai susah-susah lah. Kalau you belum ada utang besar, jangan sampai macam Mena, nanti you akan tak tahan lah. Okay? Lagi, okay, rumah. Dulu saya kan ada rumah sewa. Tapi saya sudah capai Royal Master, tapi saya pun belum pindah rumah lagi. Kenapa? Walaupun Mina sudah Royal Master, tapi wang yang saya dapat di Atomy, saya harus bayar hutang dulu. So, I baru pindah ke rumah baru ini 2 tahun saja. Hari itu saya pindah ke rumah baru ini ya. Saya buat itu party, okay, housewarming party. Lepas tu kan malam itu first malam dalam rumah baru ini. Saya dengan suami ya mau tidur kan, dia suami ya pegang tangan saya, ngomong apa? Laupo, panggil laupo, Hani lah. Hani, kami ya 2 orang finally ya kerja keras setengah umur macam half of the life kerja keras. Ya, finally ada rumah sendiri. Suami saya ngomong macam gini ya, saya pun rasa bersyukur. Saya pun sampai itu air mata keluar. Sebab saya tengok orang lain, semua muda-muda sudah ada rumah sendiri. Mena ada 5 anak, tapi tak pernah ada satu tempat yang betul-betul untuk anak saya. Rumah sewa memang unsecure, sebab itu rumah sewa. Macam kita kan harus ada satu, bukan mau besar-besar punya rumah lah, tapi itu rumah walaupun kecil, tapi rumah sendiri kan hati pun nyaman. So suami dan I kerja keras setengah umur 40 tahun baru saja ada rumah sendiri, baru rasa nyaman, aman, hatinya lebih macam tenang. Dan saya pun rasa macam anak-anak pun ada tempat untuk lebih baik, lebih secure. Okay, so dari rumah sewa, rumah ini saya sudah rasa banyak bersyukur. Mama nanti saya baru sharing Mama punya story. Okay, lagi, ini ialah Mama saya. Ini Mama suami saya. Sini saya mau tanya, okay, kan kalau sudah nikah kan ada family sendiri ya. Kalau mau bawa orang tua pergi travel, saya pun yakin banyak orang mau. Tapi mau dan kemampuan memang 2 hal. Faham tak? Ngerti tak? Saya memang mau bawa anak sini, anak sana. Tapi kemampuan memang tak mampu. So, Mama saya memang banyak bantu kepada Mena. Mena ada utang besar, Mama minta abang saya lah, hantar makanan, hantar sayur, hantar daging ke rumah saya. Setiap kali saya nampak abang hantar itu makanan, daging dari ibu saya sampai mau nangis. Sebab saya nikah umur 21. Tak pernah Mena kasih wang kepada mama saya. Sebab saya ada 5 anak, suami kerja 1 orang, mana saya mampu? Mana suami saya mampu? Ada kasih pun mungkin 1 tahun 1 kali, 2 kali untuk Chinese New Year, untuk Chengmeng. Tak pernah saya bagi wang untuk mama saya setiap bulan, never, tak pernah ada. Lagi saya sudah umur 30 lebih. Saya masih mau mama seorang orang tua kasih makan saya. Buat orang tua susah hati. Buat orang tua tak sampai tidur. Saya rasa saya bukan seorang anak yang baik. So, setiap kali saya nampak makanan dari ibu saya rasa itu hati tak enak. Tak enak. Okay? Lagi, mak mertua saya pun sangat sayang kepada saya. Okay. So, saya pun mau sharing sikit. Sebab kan saya nikah umur 21. Saya ialah seorang dalam family family suami saya ialah hotunang.
you boleh ngerti tak? Iaitu family sangat tradisional. Kalau lelaki cowok mereka keluar kerja, pulang ke rumah, hanya balik rumah untuk rehat, relax saja. Semua barang harus dilakukan oleh isteri. So suami saya kalau dia kerja pulang balik dari kerja, okay, saya harus sediakan makanan malam, everything. So suami hanya duduk makan saja. Habis makan diri saja sudah settle. Sebab dia cari wang. So itu dia sudah banyak capek. Balik rumah mau relax. So saya harus buat everything okay untuk suami saya. Okay. Lagi saya bukan mau jaga suami. Saya pun mau jaga anak. Okay, anak bangun, anak sekolah, gosok baju anak sampai baik-baik. Lagi mau jadi tuition teacher untuk anak saya. Kalau anak sakit, saya pun mau jadi seorang doktor. Sometimes saya pun mau jadi seorang driver, hantar anak ke mana-mana tuition. So saya jaga anak family dari pagi sampai malam. Every day, 7 days per week, 24 hours. Mungkin setiap hari ada 8 jam untuk tidur, tapi I tidur tak sampai 8 jam. Mungkin 6 jam saja. Sebab kadang-kadang, sometimes saya pun harus kerja overtime dalam malam kan. Kita kan cewek harus jaga family, anak pun mau jaga suami mah. Kalau suami tak dapat jaga, suami lari, buat apa saya kerja keras dalam family? Betul tak? Setuju tak? Okay? So, as a housewife, saya selama 12 tahun, apa-apa yang saya lakukan, tak pernah ada apa-apa. Saya rasa itu tanggungjawab saya. So suami kerja pulang dari kerja, dia hanya relax saja. Sebab saya pun tahu dia stres, dia capek. So dulu saya buat everything, tak pernah saya ada dapat sokongan dari sesiapa. Okay? Tapi selepas saya ada kerja di Atomy, saya ada untung di Atomy, position dalam family pun akan berubah, pun akan naik pangkat. So sekarang saya pun sama, saya pun ada jaga anak kalau ada di rumah lah. Saya pun buat everything, saya pun ada kerja Atomy, saya pun ada masak. Tapi saya rasa attitude from my mak mertua totally change. Sekarang suami habis makan, Meina habis makan, saya mau bersih-bersih mak mertua ngomong apa? Meina, tak usah. Hari ini you 2 orang sudah capek kerja, mama yang urusin. Saya rasa memang setiap kali mak mertua pun akan ngomong macam gitu. Tapi Meina pun tetap lakukan apa yang saya boleh lakukan. Saya pun tahu mak mertua sayang saya. Tapi kalau dalam satu family pun ada kakak ipar kan. Kalau kakak ipar itu tidak kerja, tak pernah mak mertua panggil, tak pernah mak mertua ngomong dia tak perlu buat apa-apa. Hanya Meina seorang bisa gak usah buat everything. Ini ialah macam mana kata, memang ada beda lah. Kalau you bisa untung sikit, mak mertua, apa-apa semua akan change. Suami pun beda, anak pun beda. So kalau you mau jadi somebody, we have to kerja keras to make the thing come true. Okay? Lagi, ini ialah satu foto di China tahun lalu. Saya bawa mamak saya, suami bawa mamak dia sama-sama ke China, Yunnan. Selama 10 hari. Semua biaya ditanggung oleh Atomy. Saya pergi sana hanya beli makanan yang mau bawa balik ke Malaysia, souvenir saja. Semua ditanggung Atomy. Mama pun happy. Kalau saya cakap, I mau bayar untuk mama pergi travel, mama tak mau. Memang tak mau. Sebab mama tak mau jadi
Meina punya beban. Mama pun tahu Meina ada anak banyak mah kan. So tapi I ngomong ke mak saya, ibu saya, Mami ini semua ditanggung oleh Atomi. Mami cakap, ayo ikut. So Mami pergi happy, saya pun happy. Ini pun jadi satu dream one of my goal. Sudah capai. Atomi bantu saya capai. Okay. Lagi ini satu foto yang saya pergi Europe. Royal Master Trip. Saya bawa 2 kakak ini. Okay, ini my first kakak dan third kakak lah. Okay, kenapa mereka ikut? Sebab dulu saya kerja Atomi kakak besar saya sama-sama rumah dengan Meina. So dia banyak bantu Meina masak. Sometimes I keluar home sharing, dia dengan suami pun bantu jaga anak. So anak saya dari kecil-kecil baby pun ada kakak saya sama Meina ajar macam mana jaga. So saya mau saya mau bayar kalau pakai wang pun kakak tak mau. So saya ada satu janji kepada hati saya lah. Kalau saya ada peluang, saya mau bawa kakak saya pergi ke Europe. So kakak pun banyak happy. Ini Europe trip pun pakai banyak wang lah, pun ditanggung oleh Atomi. So ini pun satu target yang saya mau, satu goal yang saya mau, pun dicapai oleh Atomi Malaysia. Okay, so kalau you ada apa-apa impian harus tuliskan catat dalam book of scenario. Itu memang bisa dicapai. Okay, lagi. Okay, so kan Meina kan bahasa pun kurang baik sendirian bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris memang tak pandai. Tapi di Atomi bagi saya satu platform untuk lebih ada value. So saya pun jadi speaker dalam ABL graduation. So saya pun bantu Atomi Malaysia ajar ke member-member baru. Okay, lagi second picture lihat. Ini ialah Atomi Indonesia pre-launch. Mungkin ibu bapa sini semua tak tahu. Sebab waktu itu Atomi Indonesia belum buka resmi. So Meina ialah speaker yang diundangkan oleh Atomi Indonesia pergi ke Indonesia untuk buat sharing tentang pengenalan produk. Okay, waktu itu penuh orang sebanyak saya rasa 5,000 orang di Jakarta. Sampai jalan pun betul-betul susah. Penuh dengan orang. Meina ngomong bahasa Melayu pun tak pandai. Tapi saya pun berani naik pentas Atomi Indonesia. So Atomi bagi saya peluang untuk keluar negara. Kalau tanpa Atomi, saya mungkin masih tetap di Johor Bahru sahaja. Saya dapat peluang pergi ke Penang, Kuching, Indonesia, Taiwan, Thailand. Semua disebabkan Atomi. So Atomi pun buat saya buka mindset banyak. Okay, lagi sampai pergi Korea, walaupun saya tak pandai ngomong bahasa Korea, tapi saya pun dapat kesempatan naik ke pentas Korea. Waktu itu di Success Academy Korea, tebakkan berapa orang di sana? Ibu bapa, bukan main. Dalam Success Academy itu sebanyak 10,000 orang secara online offline. Meina pun buat sharing story saya. Tengok saya sharing, saya nangis, kakak pun nangis, kakak pun ikutlah. So okay, saya mau sharing saya as a full time housewife 12 tahun. Saya kerja dari siang sampai malam lagi mau overtime. Saya seorang driver, seorang pembantu rumah, bersih-bersih, seorang tuition teacher. Okay, kalau anak sakit, orang akan ngomong itu mami tak cukup baik, tak pandai jaga. Kalau result sekolah anak tak bagus, mami tak pandai ajar. Kan? Semua kalau saya full time jaga anak, jaga keluarga, tapi ada masalah, itu kesalahan saya.
So saya buat everything bagus-bagus. Bagus 12 tahun. Tak pernah pun, satu kali pun tak pernah pun ada orang kasih good untuk Maynard. Never. Saya cuci piring-piring bersih pun tak pernah ada orang ngomong, Maynard you hebat. Tak kasih bersihkan piring-piring. No, never. Tapi saya sharing di Atomi, saya dapat kesempatan pergi luar negara, hotel, tiket pesawat. Lagi saya dapat tepuan dari semua orang, ramai orang. Itu buat saya rasa apa yang saya kerja keras di Atomi ada value. Saya dapat sokongan banyak dan buat saya banyak confident. So memang saya kerja keras jadi seorang ibu rumah tangga. Saya pun kerja keras jadikan leader dalam Atomi. Tapi penghasilan dalam Atomi bukan wang saja. Pun buat saya lagi independent, berdikari, more independent, lebih confident. So Atomi totally changed my life from nobody to somebody. Okay, lagi banyak orang akan tanya, sebab kan sini banyak ibu-ibu kan. Ibu-ibu kan ada masalah mau jaga anak. Betul tak? Okay. So, banyak orang, ramai orang suka tanya ke Maynard, you ada 5 anak, mau kerja Atomi. How to balance your family and your career? Suka tanya question ini kepada Maynard. Setiap kali kalau orang tanya, saya hati ada satu api. Saya mau marah tau. Okay. Saya kenapa orang tanya the way of balance family and career? Saya seorang ibu okay. Dulu saya buat home sharing, you tengok anak saya kalau tak ada orang jaga, saya bawa sekalian ikut ke home sharing buat tabletop. Saya tidak buat anak saya jadi alasan saya. Saya tidak buat anak saya jadi seorang yang mau tanggung jawab tidak sukses Maynard. So kalau saya mau kerja tapi tak ada orang jaga anak, saya bawa sekali. Saya tidak buatkan anak saya jadi halangan saya. So orang tanya saya how to balance life, how to balance family and career. Saya cakap no, cannot be balanced, cannot. Sebab kalau saya mau kerja, saya mau Atomi, memang saya harus bersedia untuk berkorban. Berkorban waktu untuk anak-anak. Berkorban mungkin ada waktu saya tak ada di sisi di tepi anak saya. Saya hanya tukar mindset. Saya mau cakap how to say kalau seorang ibu tidak teman anak, itu ibu tidak cinta anak ke? Tidak kan? Kan banyak orang rasa ibu harus jaga anak, harus teman anak. Tapi saya rasa itu bukan jadi satu way to calculate ibu ini bagus ke tak bagus. So saya hanya paksa sendiri untuk buat pilihan. I hanya buat choice. Saya buat apa pilihan? Saya buat tukar mindset. Saya bersedia berkorbankan waktu teman anak. Saya pilih berkorban dulu. Saya buat pilihan bertanggungjawab untuk waktu masa depan anak saya. Kalau saya utang besar, saya sampai tak bisa hidup. Apalagi mau anak hidup baik. Tak ada wang, tak ada bahagia. To me. Okay, kalau you ada wang, you boleh bahagia, memang bagus. Kalau tak ada wang kepada Maynard, saya tak bisa bagi hidup baik anak saya. Kalau anak saya sekolah baik, saya pun takut. Sebab saya tak mampu bayar sekolah universiti untuk anak saya. So, I buat pilihan. Saya buat persuade sendiri. Saya bukan tak cinta anak saya.
Kalau saya boleh, saya pun mau setiap hari teman anak saya. Tapi I got no choice. I choose to be a career woman. Sebab saya mau cari wang dulu supaya anak saya tidak hidup susah pada masa depan. Okey, lagi satu kali ya, pernah satu kali saya pergi ke Jakarta. Dululah untuk untuk jumpa leader-leader. So on the moment saya turun dari pesawat, HP saya sampai banyak miss call. Saya tengok siapa yang call banyak kali. Saya tengok miss call banyak, saya pun takut tau. So saya jawab answer the call. Oh, itu teacher dari sekolah anak saya. Teacher call, tanya ke mami. Mami, anak boy you jatuh. Mami mau hantar hospital kerajaan, hospital pemerintah atau hospital private. Saya hati ya sampai mau pecah tau. Leader Indonesia di sebelah saya. Anak saya jatuh sampai keluar banyak darah. Sampai teacher call saya tak dapat. Sebab Mena atas pesawat. Saya jawab call itu anak sudah di atas mobil teacher. Mau hantar mana? Teacher tunggu jawab dari Mena. Mena seorang ibu. Anak ada masalah, ada sakit, ada luka, ada darah. Mami tak ada. Sampai mau teacher call Mena. Saya berhati ya, wah. Tapi saya pun tahan sebab leader Indonesia di sebelah. Saya bagi tahu teacher, hantar ke hospital yang paling dekat. Saya pun thank you ke Tuhan, anak saya tidak sangat apalah sebab dia jatuh sini luka, kasih tempel saja bukan jahit. So saya nak bagi ibu bapa tahu. Kalau boleh, saya pun harap saya boleh macam ibu lain. Saya boleh jaga anak fokus full time dengan aman, nyaman. Tapi saya tak ada pilihan. I have to berkorban anak saya. This is my choice. So, kalau orang tanya ke cara seimbang family and career, saya jawab no. Pasti akan lose something. But we have to know that what we do akan return in what. That's why I berkorban. Kalau berkorban tak dapat apa-apa return, so donate. Tapi saya sudah tahu, saya memang yakin Atomi bisa bantu saya. So I terus saja, I don't care. Okay, tapi lepas tu saya balik Malaysia, saya pun jaga anak. Sampai sekarang saya tengok anak cowok saya sini, saya pun rasa hati tak enak. Tapi sudah terjadi. Saya ambil hati pun tak boleh ubah apa-apa. So I don't look at back, I look in future. What I can do, I save money for their future. Kalau mau sekolah bagus, mau tuition, everything I can do, I do for them. So sekarang anak saya ada tempat, ada kamar untuk belajar. Dulu saya tak berani minta anak saya sekolah pandai-pandai. I cannot sebab I don't have the environment for them. But now I can request because I got a place for them to learning. Saya ambil teacher tuition bukan saya hantar keluar untuk tuition sebab saya tak ada waktu. Apa yang saya lakukan? Saya panggil tuition teacher one-to-one to my 4 kids. One-to-one untuk anak saya beda-beda satu-satu datang ke rumah saya for private tuition, especially for everyone. Okay? Lagi anak saya suka piano, bukan piano itu. Saya rumah 3 tingkat. Saya pun beli satu piano in white color dan pun saya cari seorang teacher piano masuk private untuk anak saya. Lagi anak saya satu lagi suka itu drum. Saya pun specialist cari seorang teacher datang ke rumah untuk anak saya. The one thing is I don't have the time for hantar-hantar, okay? The second thing, anak saya memang kalau orang ramai-ramai tak bisa belajar. Mereka malu macam mama, tak berani tanya. The problem tu tak ngomong. So saya semua pakai private teacher.
So sekarang saya pun minta anak saya, I pay but you have to do something for me. Secara motivasi untuk mereka lah. So result sekolah mereka pun makin bagus. But this is not the point. I love my children. I know Saya pun selalu cakap anak saya mau mereka sehat, happy, grow up. Tapi jangan tekanan. Sebab anak sekarang memang beda dari dulu Need a lot of love. So I bayar untuk tuition, I pun try to give more love to them. So mungkin saya sudah ada bisnes Atomy, waktu untuk teman anak memang sudah kurang. Tapi saya rasa waktu teman ke anak saya lebih kualiti. Sebab dulu mungkin 24 hours saya rasa macam capek, tak hati, tak sabar. Sebab memang capek lah setiap hari mau jaga anak ulang-ulang. Tapi sekarang saya ada kerja Atomy. Waktu saya memang tak cukup untuk family. So kalau saya ada waktu di rumah, saya akan lebih fokus untuk teman. Kalau anak cakap apa-apa kepada Maina, saya akan turunkan HP supaya saya boleh fokus dengar. Saya pun tengah belajar. Saya tidak, kalau HP saya pun nggak bisa turunkan. Saya pun bukan seorang yang bagus. So sometimes you mungkin cari saya bukan jawab immediately. Kalau saya dekat rumah, saya pun ada waktu untuk fokus teman anak. Supaya anak lebih bagus lah itu relationship. So ini adalah cara saya untuk teman family saya. Okay. So saya mau bagi tahu lah. Actually in our life everything, everyone in around us, semua itu pilihan. All is choice. Husband pun my choice. Kan, upline pun my choice. Downline pun my choice. Kerja apa pun my choice. So everything ialah pilihan sendiri. Okay, so what you choose is important. Jadi saya mau tanya ibu bapa sini, apakah your pilihan, what is your choice? You choose to be a housewife, full-time housewife, is not bad, bukan tak baik Okay, it's not bad, also good. But kalau you ialah seorang ibu rumah tangga, seorang housewife yang bisa menghasilkan wang, akan lebih baik. So I choose to be a housewife yang bisa untung wang supaya my position dalam family naik, my value of my self pun naik. Lagi relationship dengan anak suami pun lebih baik. This is my choice. So kalau saya sudah buat pilihan, saya akan buat sampai jadi. Selepas saya bisnes Atomy, saya pun macam tiba-tiba bukan tiba-tiba, saya pun tukar mindset. Lidah saya pun sudah ubah. Saya pun faham seorang wanita pun bukan hanya boleh nikah, jaga anak saja. Pun ada banyak peluang, kesempatan untuk different life. So I love my life now. Saya sangat suka kehidupan saya sekarang. Okay? Lagi, kalau boleh, pilih dan buat apa yang you mau sahaja. Saya nampak banyak orang dia cakap dia tak suka kerja sebab bos tak bagus, wang tak banyak, kerja 10 tahun, 20 tahun. Dia kerja apa yang dia tak suka. Boleh selama 10 tahun, 20 tahun. Tapi dia tetap buat. Faham tak? Itu dia tak suka, tapi dia cakap dia mau hidup. Sebab dia mau kerja. So itu dia tak suka kerja, tapi dia tetap lakukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi dia try to buat Atomy, tak sampai 1 tahun dia sudah pusing, sudah menyerah. Dia ngomong dia tak cocok, dia tak bisa, dia tak confident, dia tak ada teman. Banyak itu alasan.
Dia tidak yakin ke sendiri. Dia pilih Atomi sebab dia suka, dia mau. Tapi dia menyerah. Itu yang tak suka, yang kerja atau hidup yang tak suka. Dia tak suka tapi dia tetap hidup, tetap kerja sana. Why the thing you don't like, you can consistent do it. But the thing you like, the platform you choose, dia tak boleh. So saya tak faham. So I bagi satu kesimpulan. Choose and do what you want. If you got no choice, kalau you tak ada pilihan, please try to make it buat pilihan, buat you rasa bertanggungjawab. Buat you rasa, oh, I got no choice, but I try to be a responsible to my family. So you tidak rasa terlalu capek, terlalu sedih. Okay? Lagi, okay, boleh bagi tahu Mena tak, ibu bapa sini? What is your really want? Apa yang you betul-betul mau dalam Atomi? Coba saya lihat. Ya, apa yang you betul-betul mau? I cannot see. Okay, mau change your life. Ya, mau jadi Imperial Master. This is one of my goal also. Sama-sama jadi Imperial Master. Okay, tetap ada setiap bulan 100 juta. Okay, ya, time freedom, financial freedom, betul. Ini saya banyak setuju. Banyak orang, ramai orang, mereka dapat financial freedom, tapi time no freedom. Halus kerja dari awal-awal, nanti tekanan besar. Saya buat Atomi ya, saya pun ada tekanan, tapi tekanan apa? Makin gemuk. Sebab terlalu enjoy pergi mana-mana tempat sambil kerja Atomi macam mana? Buka mulut saja. Buka mulut cakap Atomi, sharing Atomi. Buka mulut makan. So buat saya makin gemuk. Saya tengok orang yang dalam MLM lain makin kurus. Sebab mau maintain, mau apa tekanan besar. So makin kurus. Tapi leader dalam Atomi banyak jadi makin gemuk. Sebab terlalu enjoy. Okay? So punya passive income, mendapatkan income. Ya, so itu ialah target goal ibu bapa sini. So itu yang apa yang you betul-betul mau. Okay? Lagi, goal ialah you yang setting. Itu apa yang you mau. Betul tak? So kita harus lihat apa itu reality. So saya mau capai Imperial Master, tapi saya sekarang Royal Master. Jadi saya tahu masih ada butuh waktu lagi, mungkin 5 tahun. So I harus kerja keras, I harus ada strategi, I harus buatkan option, cara-cara macam mana yang boleh capai. Okay, so saya mau sharing one of the way I capai dari sales master jadi seorang auto sales master. Kan tadi Mena ada sharing, Mena kan first pairing pakai 7 bulan dan saya langsung jadi auto sales master. Walaupun saya tak ada waktu macam one pairing, second pairing, third pairing, makin banyak saya tak pernah ada waktu macam gitu. Tapi saya seorang Royal Master, auto Sharon Rose Master. So saya ada pengalaman, saya tahu how to be a more pairing, how to be a auto sales master. Sebab saya ada banyak leader, kan saya ada pengalaman. So I sharing sikit lah dengan singkat. Okay, so ini ialah Robert Kiyosaki. Apa yang dia ngomong? Whatever you want in life, you have to give away first. Okay, so sekarang I mau jadi Imperial Master. I mau wang, I mau mastership. So apa yang saya mau, I have to give away first. So what I give what I want. Okay, so Mena mau jual produk. Mena mau PV kan, I mau jual produk. So saya jual apa? Saya jual kecantikan, I jual confident, I jual perubahan.
kepada member-member consumer saya. Buat mereka confident. Buat mereka ada perubahan. So kalau you mau PV, you harus jual produk dengan ada value. Okay, so hari ini, malam ini, ibu bapa sudah buat pairing, sudah capai target buat pairing. Mungkin ada satu pairing, ada yang dua pairing. Jadi, apa lagi kalau you mau 100 juta sebulan, you harus buat apa? Bagi orang makin banyak coba atau pakai produk Atomy. Buat mereka lebih confident, buat mereka lebih cantik. Jadi, you akan dapat PV. Okay, jadi pairing you pun akan makin banyak. Lagi, member-member sudah support kita untuk beli produk Atomy. Jadi, kita harus apa? Harus buatkan mereka ada untung. Mereka sudah support kita supaya saya pairingkan. So, give what you want. Kalau you mau lagi banyak pairing, buat member you buat pairing. Faham tak? So, apa yang you lakukan, you duplikasi ke member you. Dia sudah support you untuk beli produk. So, kita jangan buat member beli saja. Kita pun mau buat dia untung juga. Okay? So, malam ini you sudah buat pairing pada waktu yang dulu lah. Okay? Yang mungkin 1 minggu, 2 minggu yang lepas. Okay? Sekarang, malam ini, you buat setkan satu target. You mau cari berapa orang untuk share DC Atomy supaya dia tengok bisnes ini. Lagi, kita jangan buat member hanya untuk pakai produk saja. Mau buat dia jadi seorang royal consumer. Lagi dengan ada income di Atomy. Supaya dia ada untung, ada pakai. Jadi, group you akan lagi besar. Kalau you bisa buat 8 orang, tetap buat pairing setiap cycle, you sudah bisa capai auto sales master. Tapi apa-apa yang terjadi bukan satu kaligus jadi. Kita harus improve every month. Mungkin hari ini you sudah 1 pairing, 2 pairing. You mau 3 pairing, you buat 1 orang lagi pairing. Jadi lebih senang. Every month progressive, better, and best. Gini. So dulu saya dapat income, saya pun buat terima kasih kepada member-member, leader-leader yang support saya. Saya pun bukan sharing produk saja, saya pun cakap saya mau bantu dia untung. Dia hanya kenalkan orang kepada saya. Saya buatkan home sharing, cuci muka, sampai leader itu pairing, dia confident pun ikut saya. So kita buat Atomy, kalau you ada tujuan besar, ada target besar, buatkan target itu, tujuan itu kepada kecil-kecil, kepada orang lain dan bantu mereka sampai jadi. Give what you want, then you will get what you want. Okay? So ini ialah satu pengalaman saya. Saya bantu ke downline saya, so I jadi Royal Master. Downline saya bantu ke downline dia, so dia jadi Sharon Rose Master, something like that lah. Okay? Give what you want. Okay? Dan dengan secara penuh hati. Okay? So, dalam sharing saya rasa lah, kalau Mena seorang ibu rumah tangga tanpa pengalaman, tidak berilmu tinggi, lagi ada hutang besar, pun bisa sukses dalam Atomy. Saya yakin sesiapa yang betul-betul kerja keras dalam Atomy, memang pun bisa sukses. So, banyak orang bukan tak mau, tapi tidak ada keyakinan sendiri. Dia tahu Atomy bagus, tahu produk bagus, tahu marketing plan bagus, tapi dia sendiri tidak yakin kepada no self confidence. Dia takut, dia mungkin tak berani. So Mena mau kasih satu mindset kepada ibu bapa sini. You are the best. All your potential is limitless, limitless. Okay? So macam mana mau buka ini your potential. You harus kerja keras. Kerja keras, you akan rasa, you bukan mungkin you punya potential akan, your power akan lagi bagus. So every time I facing problem, I facing challenge, saya pun bersyukur, thank you to God. Sebab God mau saya lagi
hebat lagi hebat. Okay, so please trust yourself. You can make it. You can do it better than Maynard. Okay, so my sharing sampai sini, I tutupkan PPT ya. Okay, saya kembalikan waktu kepada Bu Sylvia. Oke, terima kasih Miss Meina. Wow, Bapak Ibu gimana? Dapat sesuatu malam hari ini? Coba boleh dong tulis di chat. Dapat apa malam hari ini? Coba tulis di chat. Dapat apa, belajar apa dari Miss Meina? Coba tulis. Bener juga ya, orang-orang yang join Atomi tambah lama tambah montok. Makanya Miss Meina sekarang Miss Meina sekarang ikut itu apa? Challenge Body Fit Challenge di Malaysia ya, makanya kurus banyak ya. Jadi saya ya. Karena happy di Atom itu happy teman-teman ya. Coba saya baca nih, belajar apa? Inspirasi ya, rezeki ilmu apa dong? Ayo dong, tulis dong, dapatnya apa? Ingatnya apa gitu. Ya, your potential is limitless. Oke, harus kerja keras. Oh, siapa saja akan menjadi somebody kalau mau mengakui kalau kita ini limitless. Iya, kerja keras jangan menyerah. Kerja keras tidak akan sia-sia. Tambah keyakinan bisa sukses ya. Jangan buat alasan. Aduh, jangan banyak alasan. Belajar keputusan dan self confidence. Yes, yes, yes. Ya, jadi bagi saya pribadi gitu ya, yang saya belajar dari Miss Meina hari ini apa ya? Bahwa semua yang kita lakukan itu ya pasti akan indah gitu. Pasti akan manis ceritanya. Ya waktu Miss Meina menjalanin bisnis Atominya di awal-awal, pasti semua orang melihat ngapain sih gitu. Ya, tetapi sekarang saya sih salah satu yang selalu follow Miss Meina di Instagram gitu ya. Saya selalu lihat jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, pergi sana, pergi sini. Wah, saya bilang saya mau hidup seperti itu. Ya, anak-anak mau apa? Mau les drum, anak-anak mau les piano. Ya tinggal sebut aja, Bapak Ibu. Itu memang merupakan cita-cita banyak dari kita. Ya, oke, Mas Mena pasti ada waktu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin boleh kalau mau terus di chat. Mungkin 1-2 pertanyaan sebelum kita mengakhiri. Saya kasih Miss Mena udah malam di situ. Udah jam 10 lewat. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Ya, jadi sambil saya Saya mau menunggu, bertanya, Bu Siti. siapa itu? Saya mau bertanya, Bu Siti. Oh ya, boleh Riri. gimana? Bagaimana caranya kita membuat orang yang di bawah kita itu bergerak tanpa kita harus berulang-ulang mengucapkan semangat lah, inspirasi, tapi aku ingin gimana caranya supaya dia tuh sendiri gitu. Ada keinginan bahwa saya di sini tuh benar-benar untuk diri saya sendiri dan bisnis saya sendiri dan saya akan bergerak. Nah, itu cara-cara membuat orang itu supaya bisa bergerak seperti itu bagaimana? Iya, Mau buat orang itu macam you iya, betul. otomatis lakukan kan. Okey, ini Iya. saya pun harap grup saya orang semua leader independent. Tapi saya pun harus faham memang ada mungkin sebahagian orang tidak macam saya. Okay, so I harus faham teori ini. So kalau orang itu dia mau jadi otomatik daftar registration member sendiri, buat pairing sendiri, sharing sendiri, pergi seminar, okay, tak mungkin ada langsung jadi orang yang macam leader. Memang dalam market ini sikit. So saya hanya boleh lakukan apa? Okay, saya akan fokus mungkin 1 bulan atau 2 minggu lah, 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau you rasa dia potential, mungkin dia ada banyak network, okay, dia mungkin orang yang ada kemampuan, you 1 bulan lah, paling kurang 1 bulan you pun harus pergi follow up. Mungkin you follow up dia belum janji mau, tapi enggak apa, sebab dulu Meina pun bukan langsung mau. Direct sponsor saya pun cari undang Meina 6 atau 7 kali baru saya janji pergi home sharing. Mr. Jedik pun follow up Meina sampai 7 bulan baru saya mau bisnes Atomi. So you hanya
consistent follow up. Tapi follow up bukan pakai pergi sana cakap, oh Atomy bagus. No, you have to do something before you go. So you kalau boleh dia sudah member you harus buatkan jaringan dia, satu jaringan kan, kalau dia di mainline, buatkan itulah ya, lebih banyak orang pun ada PV lebih banyak. Kita mau bagi orang tahu, walaupun you tidak betul-betul ikut, tapi what tetap jalan. I hanya tunggu you. So I akan bawakan good news untuk dia. Oh, Atomy sekarang ada apa produk akan lebih bagus, ada Azamo, ada itu, ada ini. Saya bawakan good news untuk dia. Kalau dia seorang yang potensial dan juga seorang leader, dia mau dia akan automatic do everything. Kan kalau you ada kemauan upline pun tak perlu buat apa, you akan langsung majukan. Biasalah kalau biasa you ada kemauan. Okay, so follow up penting. Dan juga kita jangan berhenti untuk buat rekrutmen. Jangan berhenti untuk buatkan jaringan mainline lebih deep, lebih besar. Itu ialah satu alat kita boleh bakar orang yang di atas mainline. So ini mungkin 1 tahun pun mungkin juga. Tapi macam Mr. Jedik, dia follow up Maynard 7 bulan. So Maynard jadi Royal Master dia. So dia pun untung. So jangan give up dulu. Kalau you follow up orang ini sampai 1 tahun tak jadi, you harus jadi upline. Tanya upline, apa yang kita boleh lakukan lagi? Mungkin ada somewhere wrong something. Mungkin okay? Oke, paham Ibu Lirih ya. Jadi terus Ya. follow up, ya terus follow up. Jadi sebulan sekali minimal datang. Saya ingat Miss Mena pernah cerita sama saya, beliau itu kalau ke rumah konsumernya sebentar-sebentar ada bawa apalah, ya say hi, ya Miss Mena ya, mampir, seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi memang selalu bina hubungan terus. Jadi karena kita nggak pernah tahu timing orangnya tersebut kapan gitu. Benar ya Miss Mena ya? Ya, timing. Iya, timingnya nggak tahu kapan. Oke, thank you ya. Bu Liris cukup paham ya? Oke. Iya, Nah, lalu makasih Miss Nina. Pak Asmi nanya, Iya. apa yang membuat Miss Mena percaya kalau Atomy adalah jalan untuk sukses? Apa yang buat Ibu percaya jika Atomy adalah jalan untuk sukses? Why I believe Atomy can sukses? Ya, Oh, okay. Sebab sebelum Atomy Malaysia buka resmi, upline saya ada tunjuk banyak testimoni dari Korea. Dia ada cakap itu anti orang tua sudah sukses 1 bulan ada 10 juta. Itu angka orang tua. Dia jual banyak story sukses kepada Mena. Lagi, upline ada buat satu hal yang penting. Dia undangkan Mena ke Korea. Obat batuk pilek nggak? Tengok orang yang sukses dalam Atomy. Waktu itu tanpa transaction. Okay? So, I pergi ke Korea ikut upline. Saya tengok, wah orang Korea semua hebat, untung banyak. Tapi semua orang tua. So, saya tahu bisnes ini memang bisa. Orang tua pun bisa, mana minat nggak bisa. Kan? So, itu ada testimoni, ada jual story, ada pergi offline tengok seminar. Itu saya yakin Atomy bisa. Ya. So kalau you mau orang yakin Atomy, bawa dia ke seminar atau home sharing atau center pun boleh juga. oke. Jadi kuncinya bawa orang ke pertemuan ya. Jadi Miss Mena tuh yakin karena dia sudah melihat ada orang yang bisa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu bawa orang ke pertemuan supaya mereka juga yakin, siapa tahu orang itu jadi Miss Mena berikutnya ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang mau bertanya? Aman semuanya? Siap bekerja? Membangun impiannya. Oh iya. Bu Sylvie, boleh Ya. tanya sedikit untuk Miss Mena? Ya. Ya, malam Miss Mena. Ya. Saya mau tanya, ini jujur member saya yang di Palembang ini kan rata-rata 99% kan bukan orang yang pernah ikut multi level. Adapun yang ikut multi level pun tidak ada satupun yang jalan. Nah, saya cuma mau minta strategi apa atau kiat sukses apa supaya caranya
saat kita memperkenalkan Atomi ke orang-orang yang sudah pernah ikut multi level, bahkan mereka ya sebagai leader-leader lah di multi level yang lama mereka, itu kita bisa masuk jurus jitu yang mana yang paling bagus, kita sharing ke mereka strateginya, Miss Mena. Oke. Ya mungkin Miss Mena kan pasti dari sekian banyak jumlah member yang sudah sukses-sukses sekarang, kan pasti mereka ada sebagian besar juga pasti ada orang-orang yang sudah pernah ada di multi level yang lain ya. Nah ini gimana caranya Miss Mena untuk handling objection ataupun istilahnya good strategi yang baik supaya mereka Oke. bisa melihat Atomi good. Yang cara untuk sharing ke leader MLM MLM. lain. Ya. Betul. Oke, kalau orang itu ialah leader MLM lain, biasanya kalau dia sudah untung besar di MLM lain, memang susah nak closing dia. Sebab saya pun leader di Atomi. Kalau orang lain mau closing saya, you rasa jadi tak? Memang tak jadi. Okay? So, kalau orang-orang yang leader MLM lain, saya biasanya saya akan close dia jadi member dulu. Pakai produk dulu macam koyok. Sebab tak pernah ada satu MLM company ada jual produk koyok. Macam Amway pun tak pernah ada koyok. So, saya akan panggil dia jadi member saya dulu. Saya buat dia lock posisi jaringan dia. Dan saya fokus kerja keras, saya bangunkan grup jaringan. Okay, yang pentingnya saya mau ada good relationship sama dia. Ada follow up, ada hubungan relationship sama dia. Saya mau dia tengok saya ada perubahan. Saya ada makin untung banyak. Lagi, sharing story yang orang sukses dalam Atomi penting. Okay, so saya pun bukan ikut saya. Dia memang, tapi kalau saya sharing sikit tentang, hari itu saya pergi ke Success Academy. Wah, orang tua itu tak kerja apa-apa atau mungkin dia sudah tak berilmu tinggi. Tapi dia untung besar lagi. Kita share story saja. Sebab orang yang ada MLM business, dia mungkin kalau dia sudah ada untung besar memang dia tak mau ikut. Kalau orang itu dia tidak untung besar di MLM lain, mungkin ada peluang you boleh closing. Tapi saya closing secara mana dulu, saya akan buatkan dia tebakkan harga produk Atomi. Sebab biasa produk MLM kan harga tinggi. Kan? Jadi lagi mau maintain. Memang banyak tekanan. So, saya akan sharekan produk Atomi, ada berkualitas, ada mutlak terjangkau. Lagi marketing plan free membership. Marketing plan Atomi, you boleh share ke leader-leader yang belum sukses dalam MLM lain. Tapi kalau yang sudah sukses, kita jangan terlalu tekan atau terlalu pergi. Sebab takut dia tolak terlalu kuat. Tapi boleh panggil dia jadi user dulu. Ini cara saya sharing. Kita mau orang, tapi jangan buat orang itu terlalu tahu saya. Saya pun mau bagi dia tahu, walaupun bisa juga. Ini strategi saya lah. Oke, paham ya kok ya. Jadi kalau teman-teman ketemu leader MLM yang memang masih aktif di multi levelnya gitu ya, dapat uang juga, nggak usah buang energi untuk prospekin terus gitu ya. Tapi kalau leader MLM-nya sudah mantan ya, udah nggak aktif lagi, nah boleh ya. Dan strateginya menurut Miss Mina adalah produk masuk dulu Bapak Ibu. Ya kalau dia sudah cinta produk, ya lebih gampang untuk masuk daripada teman-teman debat marketing plan lah, debat ini debat itu, orangnya belum percaya, butuh waktu. Ya tetapi sekali lagi cara gimana teman-teman berhasil dulu deh. Ya nanti kalau teman-teman berhasil di setahun 2 tahun jalan-jalan ke Korea, terus kelihatannya hidupnya berubah gitu ya, itu akan menarik kok buat apalagi leader-leader MLM lain. Mereka akan lihat dari samping gitu, kok dia sukses ya, saya semakin turun, ini kok orangnya semakin naik. Nah, dia akan penasaran Bapak Ibu. Jadi memang kita harus sukses untuk bisa menarik orang-orang yang seperti itu.
Ya, oke. Ada lagi nggak yang bertanya? Saya sebenarnya sudah mau selesai, tapi kayak sayang gitu. Satu lagi mungkin ada yang mau bertanya. Ada mungkin? Pernahkah Miss Mina merasa down atau tidak mood dalam menjalankan bisnis abang? Pernah, memang pernah. Okay, sometimes ya, saya pun malas. Malas nak kerja, malas nak keluar dari rumah, malas nak pergi buat sharing. Tapi saya pun faham kalau saya tak kerja, saya malas akan buat saya tak bagus lah. So saya buat apa tahu? Kalau saya sudah ada malas saya akan cakap dengan suami saya, Mr. Alan ayo jangan lagi duduk di rumah. Kita dua orang kami dua orang tukar baju untuk macam profesional lebih smart casual. Keluar dari rumah, pergi kopitiam, ngopi dengan orang lain, atau pergi cari leader, atau pergi cari member. Saya pun sometimes akan malas, tapi saya akan paksa saya jangan duduk di rumah, jangan enjoy di rumah. Buatkan pakai baju smart casual, akan tahu saya mau kerja. Keluar dari rumah akan langsung kerja. Okay, sometimes saya pun akan rasa down sebab dulu belum ASM, belum buka resmi, saya buat jualan. I jujur I cakap betul-betul. Kalau you belum ASM, you akan rasa sangat-sangat susah. Sebab you mau cari banyak prospek, banyak member, kena tolak, mau jual produk lagi, buat banyak-banyak. You rasa, wah susah banget. Okay? Tapi, kalau you sudah capai Auto Sales Master, you mau naik ke Auto Diamond, itu bukan masalah jualan lagi. Sepatutnya, actually, produk Atomy, you kalau pergi sharing dengan secukup banyak, pasti you dapat closing member. Sebab member memang free. Pasti you bisa buat jualan. Sebab produk memang bagus dengan harga yang tidak mahal. Ngerti? So, kalau you buat dengan kuantiti yang cukup, memang you bisa Auto Sales Master. Ya. Ini saya boleh janji. So, kalau buat jualan, buat recruitment, itu tidak susah kepada Maynard. Sebab you belum jadi sales, auto sales, you akan rasa susah. Tapi percaya Maynard, lepas you mau jadi auto diamond, you mau jadi leader, apa yang paling susah? Yaitu relationship orang-orang. Susah yang manage ialah orang, bukan produk. Mau manage sendiri, sangat-sangat mudah. Mau ke tak mau saja. Tapi you mau manage orang lain, itu paling susah. Sebab I tak boleh pastikan orang itu boleh follow what I say. Sometimes buat sampai saya tak boleh tidur pada malam. Sampai saya rasa, wah saya tak bagus. Saya tak cukup bagus. Saya tak ada bantu. Saya buat banyak fikiran. Sometimes I cakap suami saya, kenapa I banyak kasih? Banyak kasih what I get in return. Daulah itu macam what I give tapi tidak return in the same way. So sometimes I also want to give up. Saya cakap saya buat sales lagi senang. Saya tak mau manage orang. Tapi kalau saya tahu saya buat apa? Saya pergi center, pergi seminar, pergi orang yang banyak positif. Pergi cari leader yang positif. Sebab apa yang mereka sharing akan buat saya semangat. Ini cara yang saya buat. Wow. Ya. Berarti Bapak Ibu down itu biasa ya, tapi kuncinya bergerak, action. Kuncinya pokoknya keluar dari rumah deh, bener itu strategi bagus. Memang kalau kita rumah itu kan nyaman Bapak Ibu. Ya kita pikirnya besok lagi lah. Semakin kita di rumah, semakin kita malas bergerak. Jadi memang musuhnya harus keluar dari rumah ya. Oke. Terakhir Bu Rodia ada tanya, Miss Mena pakai apa nih bisa cantik begini tuh? Wah, semua dipakai ya Miss Mena. Oke, evening care absolute itu 20K, 24K. Masker 24K gold ya. Itu pun bagus. So kalau skincare memang lagi satu sun lotion pun bagus. Itu yang saya pakai lah. Lagi kalau itu luar
saya rasa kalau boleh ya, kita harus cantik dari dalam sampai luar. So kesehatan pun penting. So mungkin ada dulu saya pun tak mampu beli banyak-banyak suplemen sebab memang wang limit. Tapi saya buat target saya mau beli pomegranate. Jadi apa yang saya lakukan? Buatkan lagi satu pairing. Kalau saya mau satu kotak kan saya harus jual berapa kotak. Saya akan ada target. Jadi Atomy yang buat saya bisa mampu makan suplemen. So suplemen kalau boleh pomegranate memang bagus. Pomegranate lagi noni kan Indonesia belum ada. Itu boleh noni yang boleh buat kulus. Itu bagus juga. Lagi apa yang untuk cantik lagi kolagen kolagen bagus. Kalau minum kolagen jangan putus kalau bisa konsisten. You akan rasa muka you macam makin firm. Okay, sampai dada. Ini pakai dada, sorry Okay, dada pun akan lebih suami jadi harimau lah. Ngomong macam gini Okay. Okay, Sylvia, minum banyak sedikit. Mau harimau, you hari minum sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa Miss Meina bisa berhasil cepat jadi auto sales master seperti ceritanya karena apa? Karena memang wajahnya mencerminkan Bapak Ibu. Jadi kita memang harus beda ya. Kesehatan, kulit, tidak ada yang bisa berbohong. Produk itu pasti kelihatan. Pakai produk sama nggak pakai itu pasti kelihatan Bapak Ibu. Ya, jadi oke, sekali lagi Miss Meina, thank you banget untuk waktunya, untuk sharingnya ya, semuanya ini banget pasti semangat. Boleh teman-teman yang mau unmute, mau say thank you ke Miss Meina, boleh di unmute silakan. Thank you, Oke, Miss Meina.